Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran katsiran wa ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang besar tak bisa disebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa disebutkan namanya. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. La kalimata wa la qawla alghaituha illa kalimata syukri ilallah. Tak ada kata yang pantas diuntaikan di awal perjumpaan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda Kunci Masa Depan Bangsa. Pada mulanya, generasi muda merupakan pengganti generasi tua yang sudah ada dan kini berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana dikatakan Bapak Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar Mesir kontemporer, berkata, apabila ingin melihat suatu negeri ini maju, maka lihatlah dari pemudanya hari ini. Oleh karena itu, pemuda saat ini sangat diharapkan oleh bangsa Indonesia. Begitu banyak gerakan yang merupakan gerakan 20 tahunan yang terjadi di negeri ini, yang dipelopori oleh para pemuda, mulai dari Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, Perang Kemerdekaan 1945, Orde Baru 1966, dan yang terakhir adalah Gerakan Reformasi 1998. Tentu itu semua dilakukan oleh para pemudanya. Namun, apakah itu semua merupakan gerakan 20 tahunan yang tidak memberikan efek berarti bagi bangsa Indonesia atau bahkan membuat Indonesia kian terpuruk? Di zaman yang serba canggih dan maju ini, globalisasi sangat cepat berkembang. Kita sebagai generasi muda terkena dampak negatif yang kini menyerang. Banyak dari saudara-saudara kita yang mabuk-mabukan, terlibat dunia malam, atau bahkan sampai terkena kasus narkoba. Gaya hidup seperti inilah yang dapat merusak bangsa kita. Namun, kadang kita prihatin melihat para pemuda yang nongkrong di pinggir jalan tanpa ada kerjaan atau tawuran antar desa yang disebabkan oleh para pemuda itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kultur hidup seperti ini sangat berbeda dengan kultur hidup yang ada di negara-negara maju. Seperti di Jepang, para pemudanya banyak membuat game, komik yang bisa diekspor sampai ke negara lain. Di Amerika, para pemudanya rajin melakukan penelitian sampai akhirnya mendapatkan paten yang bertaraf internasional. Harusnya kita bisa mengambil nilai positif dari terjadinya hal seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia terlalu besar untuk diremehkan dan terlalu mulia untuk dipinggirkan. Maka dari itu dibutuhkan revitalisasi spirit nasionalisme dan hubbul watan. Salah
salah satu proses untuk mengembangkan hal tersebut adalah melalui jalur pendidikan, di mana di jalur pendidikan para generasi muda dididik bagaimana ia bersikap dan bagaimana ia memecahkan berbagai macam problem. Sebagaimana yang dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Maka itu dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang wajib kita dapatkan. Melalui jalur pendidikan, para generasi muda ditanami bibit-bibit nasionalisme dan patriotisme melalui akademik, ekstrakurikuler, dan aktivitas-aktivitas lainnya, guna menciptakan generasi muda yang beretika, bermoral, dan berperan penting bagi Indonesia. Nilai terpenting yang harus kita usung adalah bahwa pemuda merupakan komponen terpenting dalam pembangunan bangsa. Kemajuan dan kemunduran negara tergantung peran serta pemuda. Ide dan gagasan cemerlang pemuda yang menentukan arah kebijakan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda harus ikut mewarnai perubahan di negeri ini. Jika kita hidup sekedar hidup, maka babi di hutan pun bisa hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, maka hewan pun di hutan bisa bekerja. Namun hidup dan bekerjanya